Sabar. Sabar guys. Sabar guys. Masih ada Bahrain, masih ada China. Buat apa ganti pelatih? Betul, tapi ini baru match pertama. Kamu harus kritis, coach. Betul, aku akan kritis, sabar aja. Belanda dong. Enggak. Mentang-mentang Belanda semua. Kita kritis, sabar. Kritis dong. Gak apa-apa dong. Oh iya. Kita boleh berpendapat. Iya. Berpendapat di YouTube Mau kan? saya teriak-teriak kan? Nah, gak apa-apa Mau saya dong. teriak-teriak kan? Ya ini Sabar, Andong sabar, Kencono, sabar. Sabar. Dan yang Panji lakuin kan ngingetin, Yes. kan lo bisa ngasih taunya baik-baik. Yes, Itu doang yang gue tangkap sih itu ya. itu dia, bro. Nah, orangnya tadi agak nyolot, mungkin dia ya itu tadi kata sastra, No. mungkin masang kali. Masang Terus kayaknya kalah. dia. Bisa Masang jadi Ji. kalah. Kita positif aja. Positif aja, maksudnya Gitu. dia ongkos balik ke Indo juga nggak ada kali itu ya. kali gitu Bener. kan. Kita Jadi kan dia nggak tahu psikologi orang. emosi. Analoginya sih gue begitu ya. Streamer lain juga pasti pernah ngalamin hal-hal yang gak enak kayak gitu. Jordan's qualification hopes are hanging by a thread as they think. Passing and they're through here and Wittham bends it again. Marcelino tucks it. Disappointing debut. Coach Justin lagi ngonten disemprot supporter timnas di Stadion Australia. Jangan si paling Belanda. Gak apa-apa dong. Kita boleh berpendapat. Lo berpendapat di YouTube kan? Nah, gak apa-apa dong. Jangan si paling Belanda dong. Mentang-mentang Belanda semua lo ah. Sabar. Pengamat sepak bola, Justinus Laksana atau Coach Justin, kena semprot supporter timnas Indonesia secara langsung di Stadion Allianz, Sydney, saat berhadapan dengan Australia, Kamis 20 Maret kemarin. Di laga lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu, supporter timnas Indonesia tersebut meminta agar Coach Justin kritis dan tak tebang pilih dalam memberikan kritik. Hal ini terlihat dalam sebuah video singkat yang beredar di media sosial. Saat ex-pelatih timnas futsal Indonesia itu menonton langsung duel Australia versus Indonesia di Stadion Allianz, Sydney. Kita juga kecewa. Kecewa. Tapi namanya permainan cuma mendukung pada saat menang. Kalah kita dukung. Dalam video tersebut, seorang supporter menghampiri Coach Justin dan meminta dirinya agar jadi pelatih ketimbang Patrick Kluivert. Mending lo yang jadi pelatih coach ketimbang dia, Patrick Kluivert, kata seorang supporter itu, yang dibalas oleh Coach Justin dengan kalimat penenang. Setelahnya, supporter itu menyemprot Coach Justin yang disebut mendukung pemecatan Shin Tae-yong dan mendukung penunjukan Patrick Kluivert. Kita ini fans timnas. Pelatih bisa berganti, pemain bisa berganti, even ketua pun bisa berganti. Tapi fans yang kita dukung timnas. Tak tanggung-tanggung, supporter itu bahkan menyebut Coach Justin agar tak jadi si paling Belanda, karena sosoknya yang selalu pro dengan hal-hal yang berbau Belanda. Buat apa ganti pelatih? Kamu harus kritis coach, jangan si paling Belanda dong. Lanjut supporter itu menyemprot Coach Justin. Jangan si paling Belanda dong. Mentang-mentang Belanda semua lo ah. Sabar. Harus kritis dong. Mendapat semprotan dari supporter itu, Coach Justin menyebut bahwa laga ini merupakan laga pertama atau laga debut Patrick Kluivert. Ia bahkan menjamin dirinya akan tetap kritis, kendati timnas Indonesia saat ini ditukangi pelatih asal Belanda, negara tempat dirinya menimba ilmu kepelatihan. Sekadar informasi, Coach Justin menjadi salah satu figur ternama di sepak bola Indonesia yang mendukung penunjukan Patrick Kluivert. Bahkan sebelum Patrick Kluivert ditunjuk, dirinya banyak mengkritisi Shin Tae-yong, terutama di ajang Piala AFF 2024 lalu. Disappointing debut. Shin Tae-yong minta supporter tak kehilangan harapan meski timnas Indonesia kalah telak dari Australia. Shin Tae-yong menilai para pemain telah bekerja keras meski timnas Indonesia kalah telak 1-5 dari Australia pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, turut mengomentari kekalahan tim Garuda pada laga tandang melawan Australia pada lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang dipertunjukkan oleh Matthew Ryan untuk mendengar James. Ia menilai para pemain telah bekerja keras pada laga tersebut. Timnas Indonesia mengalami kekalahan telak 1-5 saat tandang melawan Australia. Bertanding di Sydney Football Stadium, Sydney, gawang Garuda dibobol Martin Bailey pada menit ke-18, Nishan Velupillai pada menit ke-21, Jackson Irvine pada menit ke-34. untuk menjadi eksekutor tendangan dari Boy. Mampu menipu Martin Bailey. Sebuah resiko. Velupillai.
Ya. dan Luis Miller pada menit ke-61. Ula Romeni sempat memperkecil kedudukan lewat gol pada menit ke-78 sebelum Australia kembali memperlebar jarak lewat Jackson Irvine. Shin Tae-yong meminta supporter tak kehilangan harapan karena timnas Indonesia masih punya peluang ke putaran final tahun 2026. Indonesia masih memiliki 3 laga melawan Bahrain, Cina, dan Jepang. Mohon supporter terus berikan dukungan penuh untuk perjuangan timnas Indonesia. Saya sendiri pasti akan terus mendukung, ucap dia. Garuda yang kini dilatih Patrick Kluivert memang masih menyisakan 3 pertandingan di persaingan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah menghadapi timnas Australia yang jadi debut, pada FIFA Matchday periode Maret 2025 juga ada laga menghadapi Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa, 25 Maret 2025. 2 duel pamungkas dimainkan timnas Indonesia pada Juni 2025. Skuad Garuda akan menjamu Cina pada 5 Juni 2025 dan bertandang menghadapi Jepang pada 10 Juni 2025. 2 tim peringkat atas klasemen akhir berhak lolos langsung, sedangkan posisi ketiga dan 4 masih memiliki peluang melalui putaran keempat. Kekalahan dari timnas Australia membuat tim asuhan Patrick Kluivert berada di posisi keempat klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Reaksi timnas Bahrain setelah tiba di Jakarta. Timnas Bahrain sudah mendarat di Jakarta. Pasukan Dragan Talajik bersiap untuk menghadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Bahrain telah tiba di Jakarta, Jumat, 21.03.205. Hal tersebut terpantau dari unggahan di akun Instagram resmi Federasi Sepak Bola Bahrain. Rombongan timnas Bahrain mendarat di Bandara Soekarno-Hatta disambut oleh perwakilan Kedutaan Besar Bahrain untuk Indonesia. Para penggawa Bahrain mendapat sambutan ramah dari warga Indonesia yang berada di bandara. Setibanya di bandara, rombongan timnas Bahrain langsung bergegas naik ke bus untuk menuju tempat penginapan selama di Jakarta. Melalui media sosial resmi di Instagram, The Reds julukan timnas Bahrain mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat yang diterima. Bahrain bersiap untuk menghadapi Indonesia pada laga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Duel Indonesia versus Bahrain bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa 25 Maret. Bahrain mendarat ke Indonesia dari Jepang. Mereka baru saja kalah dari Samurai Biru 02 di Saitama Stadium, 23. Bahrain datang ke Jakarta dengan kekuatan penuh di bawah pelatih Dragan Talajik. Senasib dengan Bahrain, Indonesia juga kalah di kandang lawan pada 20 Maret. Tim Garuda dibantai Australia 1-5 di Allianz Stadium. Indonesia dan Bahrain kini punya poin yang sama yaitu 6 angka di klasemen grup C. Tim Merah Putih berada di peringkat keempat di atas Bahrain karena unggul produktivitas mencetak gol. Kedua negara ini tertinggal 3 angka dari Arab Saudi di urutan ketiga dan 4 angka dari Australia di posisi kedua. Jepang yang sudah mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026 usai mantap di puncak klasemen dengan 19 angka. Situasi di klasemen ini membuat Indonesia dan Bahrain jelas memburu 3 angka di Stadion Gelora Bung Karno demi menjaga asa ke Piala Dunia 2026. Duel ini diprediksi bakal berlangsung panas dengan bumbu kontroversi yang terjadi di pertemuan sebelumnya di kandang Bahrain. Laga Bahrain kala itu berakhir imbang 2-2. Gol penyama kedudukan Bahrain lahir di menit ke-99. Padahal tambahan waktu yang diberikan saat itu hanya 6 menit.